Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to belajar PPKN. Sebelum mulai jangan lupa like, comment, subscribe, and tekan loncengnya ya. Materi kita kali ini yaitu bab 4 kita akan mempelajari tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, untuk menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat. Lalu, merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dapat merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara NKRI. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu nih, apa sih latar belakang adanya pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi. Nah, jadi latar belakangnya itu adalah karena pelayanan terhadap rakyat tidak mungkin terpusat pada satu pemerintahan atau hanya pada pemerintahan pusat saja, tapi harus didistribusikan kepada pemerintah daerah. Nah, gitu. Jadi, karena Indonesia itu adalah negara yang luas, terdiri dari provinsi yang begitu banyak, jadi tidak memungkinkan pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan kepada rakyat secara maksimal jika tidak adanya pemerintah daerah. Jadi dibantu oleh pemerintah daerah. Setelah kita mengetahui latar belakang desentralisasi, nah yang kedua kita harus mengetahui dulu arti dari desentralisasi itu sendiri. Nah, yang kedua ini, pengertian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Yang ketiga yaitu hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintahan kepada daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Nah, gitu. Jadi desentralisasi itu kewenangan pemerintah pusat kepada daerah untuk bisa mengatur urusan rumah tangganya sendiri, urusannya di daerah masing-masing. Nah, kemudian ini dasar hukum dari pengertian otonomi daerah, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Isinya tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Nah, yang kelima itu landasan hukum otonomi daerah. Kalau tadi landasan pengertian desentralisasi, nah kalau ini landasan hukum otonomi daerahnya ada di perundang-undangan, yaitu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah atau KND. Di sisi lain, desentralisasi atau otonomi daerah juga mempunyai kelemahan nih. Nah, di sini menurut JKHO menyebutkan salah satu kelemahan desentralisasi adalah besarnya organ pemerintahan yang menyebabkan struktur pemerintah bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi. Nah, sekarang tujuan otonomi daerah. Apa sih tujuan utamanya? Nah, tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah diantaranya yang pertama sebagai pendidikan politik, yang kedua untuk pelatihan kepemimpinan, kemudian menciptakan stabilitas politik, dan
yang terakhir yaitu mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan daerah. Salah satu contohnya adalah adanya pilkada. Kemudian nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD NRI tahun 1945 yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah itu ada dua. Yang pertama ada nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Setelah nilai, kemudian dimensi. Dimensi otonomi daerah ada 3. Yang pertama, dimensi politik, yaitu terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik. Yang kedua, dimensi administratif. Yang terakhir, dimensi daerah, kabupaten, ataupun kota. Selanjutnya, yaitu prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah juga terbagi 3 ya. Yang pertama, otonomi seluas-luasnya diberikan kepada setiap daerah. Yang kedua, otonomi nyata. Otonomi nyata itu otonomi yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan, jadi sesuai dengan kenyataan yang ada di daerahnya. Lalu otonomi yang bertanggung jawab. Ini biasanya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Penyelenggaraan urusan pemerintahan itu dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Desentralisasi yaitu asas yang diberikan dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah sesuai dengan asas otonomi. Kalau asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pusat kepada pejabat daerah atau seperti gubernur, bupati, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan itu tugas yang diberikan kepada daerah yang biasanya tugas itu merupakan tugas pemerintahan pusat. Contohnya misalnya konferensi Asia Afrika. Dulu Indonesia pernah menjadi tuan rumah di acara konferensi Asia Afrika, tepatnya di Bandung. Itu tugasnya itu kan merupakan penyelenggaraannya itu pemerintahan kan, pemerintah pusat. Karena tempatnya di Bandung, jadi pemerintah diberikan kewenangannya kepada pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan Pemda Bandung gitu. Itu masuk contoh tugas pembantuan. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota. Biasanya didasarkan pada keempat prinsip ini nih. Yang pertama, akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Ada 3 urusan pemerintahan menurut undang-undang. 1. Urusan pemerintahan yang absolut. 2. Urusan pemerintahan konkuren. Dan urusan pemerintahan umum. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita. Lanjut nanti ke pembahasan yang C dan juga D pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.